Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan bab tentang al-mahabbah, cinta. Sudah kita sampaikan beberapa macam al-mahabbah, di antaranya mahabbah yang syirik, yaitu mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah. Dan itu ada indikasi atau gejala ataupun asar pengaruh dari cinta tersebut, di antaranya dia memalingkan ibadah kepada selain Allah tersebut. Dia berdoa kepada selain Allah, entah kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali yang telah mati. Itu salah satu indikasi ada cinta dalam hatinya, ya, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sampaikan juga pada kesempatan yang lalu, cinta yang merupakan tabiat manusia. Mahabbah tabi'iyah, cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, secara asal itu mubah, tapi itu bisa menjadi haram kalau sampai didahulukan daripada cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir kita baca hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita baca sekali lagi. An Anasin anna Rasulullah SAW qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul SAW, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan diriku lebih dia cintai daripada anaknya, ayahnya, dan semua manusia. Akhrajah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sesuatu yang wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu wajib cinta kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Meskipun sudah kita sampaikan tadi, tidak boleh mencintai Rasul sejajar dengan mencintai Allah. Di antara indikasi menyerupakan cinta Rasul dengan cinta kepada Allah, yaitu dengan orang itu memalingkan ibadah kepada Rasul SAW, meminta tolong kepada Rasul, istighatsah kepada Rasul. Itu salah satu indikasi gejala ada cinta dalam hatinya kepada selain Allah yang sama dengan cinta kepada Allah. Orang itu sholat karena Allah, tapi juga dia berdoa istighatsah kepada Rasul, mengatakan, "Aghithna ya Rasulullah, wahai Rasulullah tolonglah kami. Ya Rasulullah isfa'ni, berilah aku syafaat. Ya Rasulullah isfini, ya Rasulullah sembuhkan penyakitku." Maka ini salah satu tanda ada cinta dalam hatinya kepada Rasul yang sejajar dengan cinta kepada Allah. Ini cinta yang syirik, meskipun cinta kepada Rasul, namun kalau disamakan dengan cinta kepada Allah, ini yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita lewati, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah, mereka juga cinta kepada Allah, tapi disekutukan juga, dicampur adukkan juga dengan cinta kepada selain Allah yang sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang musyrikin di hari kiamat ketika mereka diadab di neraka, mereka mengakui akan hal ini. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin itnusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, kata mereka, orang-orang musyrikin, kami dahulu dalam kesesatan yang nyata. In kunna lafi dhalalin mubin. Kenapa mereka dalam kesesatan yang nyata? Itnusawwikum, karena kami dahulu menyamakan kalian dengan Allah Rabbil Alamin. Itu tadi diantaranya menyamakan rasa cinta kepada selain Allah dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Rasul wajib, dan kita cinta kepada Rasul karena Allah, karena Rasul utusan Allah. Makanya para ulama membedakan cinta kepada Allah itu cinta ibadah, mahabbatu ibadah. Kita tidaklah beribadah kepada Allah kecuali karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cinta kepada Rasul, ini cinta tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasul diutus oleh Allah, karena Rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul wajib. Bahkan orang itu bisa keluar dari Islam kalau tidak ada rasa cinta sama sekali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari pengaruh cinta tersebut, maka ada konsekuensinya. Cinta kepada Rasul bukan hanya sekedar ucapan di bibir, bukan sekedar slogan propaganda cinta kepada Rasul, namun ada konsekuensinya. Di antaranya wajib mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan Rasul SAW. Kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan, diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka jauhilah. Contoh Rasul, ya, kalau kita kaitkan dengan kitab Tauhid, memerintahkan kita untuk betul-betul menyerahkan ibadah, hati, ketergantungan, permintaan kita hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon-mohonlah kepada Allah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW melarang
kaum muslimin untuk menyekutukan Allah. Dalam hadis yang berkaitan dengan hak Allah, Rasul pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal. Ini di awal-awal kitab pembahasan kitab tauhid ini. Disebutkan oleh penulis hadis Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'ad bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasul mengatakan, haqqullah an ta'budu wa la tusyriku bi syai'ah. Hak Allah atas hamba untuk mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini adalah konsekuensi cinta kepada Rasul SAW. Demikian pula konsekuensi cinta kepada Rasul mendahulukan ajaran Rasul dibandingkan ajaran semua manusia. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapan Abu Bakar wa Umar, dua manusia terbaik termulia setelah para nabi, para rasul, tidak boleh dipertentangan dengan sabda Rasul, apalagi ucapan ustadz, kiai atau selain mereka berdua. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sudah kita lewati dalam bab-bab kitab tauhid ini, contohnya Rasul melarang membangun masjid di atas kuburan. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ketahuilah, jangan kalian lakukan hal itu, kata Rasul, karena aku melarang hal tersebut. Ini larangan Rasul. Kalau ada yang mengatakan, oh kan boleh kata Kiai Fulan, oh kata Syekh Fulan boleh. Ini seorang muslimah yang bijak. Rasul SAW melarang, dan sabda Rasul yang lebih wajib didahulukan dibandingkan semua pendapat manusia. Ini konsekuensi cinta kepada Rasul. Jangan ngaku cinta kepada Rasul, namun lebih mengutamakan ucapan tokohnya, ustadznya, kiainya, atau syekh atau imamnya dibandingkan ucapan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan tadi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, ayahnya, bahkan dari semua manusia. Bahkan awal kali Umar bin Khattab mengatakan, kecuali dari diriku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Umar, tidak wahai Umar, harus engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Ini sekali lagi kewajiban, konsekuensi orang yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasul SAW mengajarkan kepada para dai untuk memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Ini ajaran Rasul, ini metode dakwah ala Rasul. Kalau ada yang mengatakan, boleh-boleh saja memprioritaskan yang lainnya, maka kita katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Rasul mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'una syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahli kitab di negeri Yaman, jadikan dakwahmu pertama kali tentang tauhid. Rasul 10 tahun pertama di kota Mekah dakwanya hanya tentang tauhid. Tapi nggak sampai di situ saja. Beliau terus dakwah tauhid sampai mau meninggal dunia. Yaitu ketika Rasul mau meninggal dunia, beberapa hari sebelum meninggal dunia, Rasul SAW mengatakan tadi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Masalah tauhid Rasul tekankan sampai beliau mau meninggal dunia. Ya, kalau ada yang
mengatakan boleh-boleh saja pakai metode apa saja dalam berdakwah. Tidak. Kita katakan metode dakwah Rasul itu yang wajib dipraktekkan oleh para duat. Ini kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, harus lebih mendahulukan ajaran Rasul dibandingkan semua ajaran manusia. Kemudian kita lanjutkan lagi hadis yang disampaikan oleh penulis. Walahuma anhu, Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu Rasul sallallahu bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perangai yang barang siapa memilikinya dalam dirinya, maka dia akan merasakan kemanisan, kelezatan, kenikmatan al-iman. Ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Apakah kita sudah merasakan kelezatan iman? Kita mengaku orang yang beriman, kita sudah banyak beribadah, namun apakah kita sudah merasakan kelezatan, kenikmatan iman? Ataukah hampa dalam hati kita meskipun kita banyak beribadah? Maka ini kiat dari Rasulullah SAW bagaimana menggapai halawatal iman, manisnya al-iman. Yang pertama, kata Rasul, an yakunallahu wa rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Dan ini sekali lagi bukan sekedar propaganda, bukan sekedar ucapan di bibir. Orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab, mereka mengaku juga cinta kepada Allah. Kata orang-orang ahlul kitab, nahnu abna'ullah wa ahibbau. Kami adalah anak-anaknya Allah dan yang dicintai atau yang mencintai Allah. Namun kata Allah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan buktinya kalau kalian apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga dalam surat Ali Imran ayat 31 yang dinamakan dengan ayatul imtihan, ayat ujian. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti akidahnya Rasul, ikuti tata cara ibadahnya Rasul, ikuti akhlaknya Rasul, ikuti dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair Arab mengatakan, ta'sir rasula wa anta tulhir hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul, engkau menentang ajaran Rasul, namun engkau mengaku cinta kepada Rasul. Ini sesuatu yang enggak connect, yang enggak nyambung. Kemudian kata penyair tadi, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jika cintamu itu benar kepada Rasul, engkau pasti akan mentaati Rasul. Karena orang yang cinta pasti mengikuti apa yang diajarkan oleh yang dia cintai. Maka sekali lagi, ini tolak ukur cinta yang sejati kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar pengakuan, propaganda, bukan sekedar koar-koar, namun harus dibuktikan diantaranya dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi juga mendahulukan ucapan Rasul di atas ucapan semua manusia. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dalam urusan agama sesat. Kalau ada yang mengatakan, oh ada ulama yang mengatakan bid'ah hasan, kita katakan Rasul yang mengatakan semua bid'ah dalam agama sesat. Maka sifat orang yang mengaku cinta kepada Rasul, ikut apa kata Rasul, bukan ikut yang menyelisih kata-kata sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau seorang itu mau merasakan halawatal iman, rasa
manis nikmatnya kelezatan iman harus lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan selain keduanya. Kemudian kiat yang kedua untuk menggapai halawatul iman, manisnya iman, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Inilah yang disebut dengan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kata Rasul SAW dalam riwayat yang lain, awsaku oral iman al-hubbu lillah wal bughdhu lillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Ini juga termasuk usul ahli sunnah wal jamaah. Cinta dan benci karena Allah. Orang itu kita cintai karena dia bertauhid kepada Allah. Karena dia di atas akidah salaf, di atas manhaj salaf, di atas ibadah yang sahihah, di atas akhlak yang mulia. Maka kita cintai karena Allah, meskipun dia orang yang paling fakir di atas muka bumi. Meskipun dia orang yang paling jelek, misalnya penampilannya di atas muka bumi. Namun kalau dia tadi di atas at-tauhid, di atas sunnah Rasulullah SAW, wajib untuk dicintai. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab akidah salaf, min alamati ahli sunnah hubbuhum di ahli sunnah. Di antara tanda orang itu ahli sunnah kalau dia mencintai ahli sunnah. Siapa ahli sunnah? Yang di atas akidah salaf. Namun sebaliknya, mereka membenci orang-orang yang menyimpang dari akidah salaf alias mengikuti kebid'ahan dalam akidah. Ini sekali lagi, ini tolak ukur al-wala wal bara. Dan kita ingat juga sabda Rasul dalam Sahih Bukhari, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Di antaranya rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang manusia yang mereka bertemu karena Allah. Yaitu tadi, karena apa? Akidah yang sahihah. Karena sunnah Rasul SAW. Karena at-tauhid mereka bertemu. Ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena urusan dunia. Bukan gegeran urusan dunia. Namun sekali lagi al-wala wal bara yang fillah walillah. Di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan bisa merasakan kelezatan al-iman. Kemudian yang ketiga, kiat meraih halawatul iman, wa an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da an qadahullah minhu kama yakrah an yugdafa finnar. Dan dia membenci, tidak menyukai untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya konsisten di atas tauhid, tidak pelin-pelan, tidak mencela-mencela. Setelah tahu hidayah, setelah tahu at-taufik kepada tauhid dan sunnah, dia istiqamah, tidak kembali kepada kesesatan. Ini sekali lagi manusia yang kata Rasul akan bisa merasakan halawatul iman, kemanisan, kelezatan, kenikmatan al-iman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dalam kategori yang memiliki 3 perangai tadi. Kemudian wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhirih. Ini kurang lebih sama dengan tadi. Kemudian ditegaskan lagi oleh sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas. Kalau tadi itu hadisnya marfu kepada Rasul,
sekarang mauquf kepada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang cinta karena Allah dan dia membenci karena Allah. Dia membenci seseorang bukan karena masalah urusan dunia atau kesalahpahaman atau karena suudzon, tidak. Namun betul-betul karena Allah. Karena dia menyimpang dari akidah salaf. Dia menyimpang dari tauhid. Dia menyimpang dari ajaran para salafu as-saleh. Apalagi dalam masalah tadi babu akidah. Maka al-bara itu harus ditegakkan. Makanya Abu Bakar Al-Ayyash rahimahullah ta'ala, salah satu ulama salaf, ketika ditanya manis sunni, siapa itu ahlu sunnah, maka beliau menjawab, alladzi idza dzukratil ahwa la yaghdab li syai'in minha. Ciri ahlu sunnah, siapa ahlu sunnah? Yaitu dia tidak membela hawa nafsu alias kebid'ahan, alias wala wal baroknya di atas tadi al-haq, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu berpegang dengan kebenaran, kita hormati, muliakan, kita cintai. Kalau orang itu menentang kebenaran, maka kita berlepas diri dari orang tersebut. Apalagi kalau sudah menyimpang dari at-tauhid, dari al-aqidah as-sahihah. Sebagaimana ini adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Terutama ini masih segar Idul Adha, yang itu banyak dikisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia mencontohkan al-bara', benci yang sebenarnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'a id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama beliau. Ketika mereka berkata, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian dan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benci yang sesuai dengan ajaran Allah, ajaran para nabi. Membenci tadi bukan karena urusan dunia, namun membenci karena urusan agama, karena urusan al-aqidah. Ketika orang itu menyimpang dari tauhid, meskipun dia memiliki kedudukan di masyarakat yang sangat tinggi, memiliki harta yang melimpah, wajib dibenci. Sebagaimana ini ajaran Nabi Ibrahim. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Jangan sampai cinta dan benci karena urusan dunia, bukan karena urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam urusan agama pun juga bertingkat-tingkat, berlevel-level. Orang yang misalnya keliru dalam masalah akhlak, jangan sampai dibenci sebagaimana orang itu salah dalam masalah al-aqidah. Salah dalam masalah akhlak, kayaknya sudah finari jahannam khalina fiha. Bencinya luar biasa. Tapi yang salah, menyimpang dalam akidah, luar biasa, masih dihormati, dibela, ditutup-tutupi. Ini sekali lagi, wala wal bara, yang juga menyimpang dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita buka kitab-kitab akidah salaf, mereka luar biasa bencinya kepada ahli bidah yang menyimpang dalam masalah akidah, lebih dibandingkan yang jatuh ke dalam maksiat. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-maksiyatu yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat ada harapan untuk tobat. Wal bid'atu la yutabu minha. Sedangkan bid'ah pelakunya susah untuk tobat. Ini pandangan salaf
Dalam kesalahan pun berlevel-level, berbeda-beda. Ya, maka menyikapinya, baroknya juga berbeda-beda. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kata Abdullah bin Abbas, barang siapa yang cinta karena Allah dan dia membenci karena Allah dan dia berloyalitas karena Allah dan dia memusuhi karena Allah, maka kewalian Allah akan bisa diraih dengan hal tersebut. Seseorang yang mau menjadi wali Allah, di antara kiatnya ini 4 perangai ini: cinta, benci, loyalitas, memusuhi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Abdullah bin Abbas, kewalian Allah, seseorang bisa menjadi wali Allah kalau terpenuhi 4 hal tadi dalam dirinya. Walan yajida abdun ta'mal iman wa in kasrat salatu wa shamuhu hatta yakuna kadzalik. Dan seseorang hamba tidak mungkin bisa merasakan kenikmatan kelezatan iman meskipun banyak salatnya, banyak puasanya, sampai dia memiliki 4 perangai tadi. Ini pentingnya akidah. Gerakan anggota badan dalam ibadah terkadang terasa hampa kalau tidak ada tadi akidah yang benar. Di antaranya masalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah Abbas, meskipun banyak sholatnya, banyak puasanya, hati rasanya hampa, belum bisa merasakan kelezatan iman. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, waqad sara amatu muakhatin nas ala amri dunya. Kata beliau, namun sangat disayangkan kebanyakan persaudaraan, persahabatan di antara manusia itu karena urusan dunia. Dekat karena si fulan punya kedudukan, punya jabatan. Dekat dengan si fulan karena ada maslahat. Namun kalau sudah nggak ada maslahat, ya selamat tinggal. Ya ada uang abang D, saya nggak ada uang abang D, ditanda. Ini kata para ulama zaman Abdullah bin Abbas. Zaman yang sekali lagi dekat dengan generasi mulia. Itu kata Abdullah bin Abbas, banyak orang bersaudara, bersahabat, lengket kayak perangko, namun karena urusan dunia. Kalau sudah nggak dapat dunia, sudah ma'assalama. Na'udzubillah min dzalik. Itu zaman dulu. Gimana kalau zaman apa? Sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini bahan introspeksi bagi kita. Apa motivasi kita cinta kepada saudara kita? Apa karena fulus? Apa karena kedudukan? Kalau ada tadi uang abang itu sayang, kalau nggak ada uang abang itu na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kata ulama zaman salaf saja banyak seperti itu, apalagi di akhir zaman ini. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'a. Persaudaraan karena urusan dunia tidak bermanfaat sama sekali, apalagi di akhirat. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adun ilal muttaqin. Manusia yang dulunya bersahabat di dunia, di akhirat mereka bermusuhan. Karena apa? Yaitu tadi persaudaraannya, persahabatannya bukan karena urusan lillah wa fillah, namun karena urusan dunia, maka di akhirat mereka akan bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang bertakwa, yaitu yang cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibn Abbas fi qaulihi wa taqatta'at bihimul asbab. Kata Abdullah Abbas juga tentang firman Allah surat Al-Baqarah 166, dan terputus ayat dalam diri mereka al asbab ay al mawaddah, rasa cinta. Itu kalau sudah urusan cintanya berdasarkan dunia, ya sebagaimana ada ungkapan yang indah dari seorang penyair Arab, idza qalla mali fala khilla yusahibuni wa fi ziyada kullun nasi khalani. Kata seorang penyair Arab, jika hartaku sedikit, gak ada teman yang mendekatiku. Wa fi ziyada, namun kalau banyak uangku, semua orang mengaku apa?
saudara. Ini sekali lagi al-waqi' laisa lahu min dafi. Ya, kalau sudah nggak dapat harta, nggak dapat kedudukan, ya sudah. Al-bara sebagaimana orang yang jatuh ke dalam kesyirikan kepada penyimpangan akidah, naudzubillahi min dzalik. Kemudian fihi masail. Kesimpulan dari bab ini, yang pertama tafsir ayat Al-Baqarah, ini sudah kita lewati tadi, Al-Baqarah 165, tentang ayat yang menunjukkan bagaimana kecintaan orang musyrikin kepada sesembahan mereka sama dengan cinta mereka kepada Allah. Bukan berarti mereka nggak kenal Allah, bukan berarti mereka tidak pernah beribadah. Mereka beribadah, mereka cinta kepada Allah, tapi mereka menyekutukan Allah dalam kecintaan kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua, tafsir ayat Bara'ah. Ini sudah kita lewati juga, tentang cinta tabiat dalam diri manusia, cinta kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada karib kerabat secara asal, cinta yang tabi'i. Kita cinta kepada harta kita, cinta kepada keluarga kita, cinta yang tabiat. Namun jangan sampai hal itu lebih didahulukan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wujubu mahabbati sallam ala nafsi wal ahli wal mal. Wajibnya cinta kepada Rasul sallam lebih daripada cinta kepada diri sendiri, daripada keluarga, dan daripada harta benda. Yang keempat, anna nafyal iman la yadullu alal khurud minal Islam. Kata-kata Rasul dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Kata-kata la yu'minu itu bukan berarti keluar dari Islam, namun maknanya tadi menafikan kesempurnaan al-iman al-wajib. Artinya orang itu berdosa. Misalnya, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada misalnya kaum laki-laki untuk mereka salat berjamaah di masjid. Ketika orang itu lebih mendahulukan cintanya kepada hawa nafsunya, dia lebih suka ngemol daripada salat berjamaah di masjid, bukan berarti orang itu apa? Kafir. Namun orang itu apa? Tidak sempurna imannya. Maka harus betul-betul dipahami, nas yang ada redaksi tidak beriman atau kufur itu nggak mesti keluar dari Islam. Ada kufrun duna kufrin, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Kata Abdullah bin Abbas, kufrun la yanqulu animillah, itu kekufuran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Maka kembali kepada pemahaman salaf. Nah, yang kelima, annalil iman halawatan qad yajiduhal insan wa qad la yajiduha. Iman itu ada kenikmatan, kelezatannya. Kadang ada yang bisa merasakan, kadang ada yang tidak bisa merasakan. Dan Rasul tadi memberikan kepada kita kiat-kiat bagaimana meraih kelezatan al-iman. Yang keenam, a'malul qalbil arba' allati la tunalul wilayatullah illa biha wa la yajidu ahadun ta'mal iman illa biha. Amalan-amalan hati yang 4 tadi, yaitu cinta, benci, loyalitas, memusuhi karena Allah. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, itulah 4 amalan hati yang dengannya akan diperoleh kewalian Allah. Allah akan menjadi wali hamba-hambanya kalau ada 4 perangai dalam diri orang tersebut. Yang ketujuh, fahmus sahabi lil waqi anna amatan mu'akha ala amri dunia. Pemahaman sahabat tentang fakta di lapangan bahwasanya kebanyakan persaudaraan manusia itu karena urusan dunia. Ada uang tadi, abang di saya nggak ada uang, abang di tenda. Ada kemaslahatan didekati, kalau nggak ada kemaslahatan dijauhi. Ini dahulu seperti itu, apalagi sekarang. Maka harus introspeksi diri masing-masing dan juga harus berhati-hati. Nah, banyak apa orang-orang yang lengket, kalau ada apa perlu, kalau nggak ada perlu, naudzubillahi min dzalik. Yang kedelapan, tafsir wa taqatta'at bimul asbab. Terputus al-asbab, yaitu al-mawaddah, cinta ketika seorang hamba mencintai bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Anna minal musyrikin man yuhibbullaha hubban syadida. Di antara kaum musyrikin ada yang cintanya luar biasa kepada Allah, cuma tidak murni,
cuma dicampur adukkan dengan cinta kepada selain Allah, bahkan kepada Rasul. Ya, dia cinta kepada Allah, dia juga berdoa kepada Allah, tapi di lain kesempatan juga berdoa kepada Rasul. Ini namanya menyamakan Allah dan Rasul dalam al-mahabbah dan juga dalam ibadah. Yang ke-10, al-wa'id ala man kana tsamaniya ahabbu ilaihi min dinihi. Ancaman bagi orang-orang yang lebih mencintai orang tuanya, anaknya, kerabatnya, saudaranya, dan harta bendanya. 8 hal yang disebut dalam surat At-Taubah tadi. Ya, ini diancam oleh Allah kalau lebih dicintai daripada Allah dan Rasul SAW. Yang terakhir, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatahu mahabbatallah fahuwa syirkul akbar. Barang siapa yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dan dia mencintainya sama dengan mencintai Allah, itulah syirik al-akbar. Dan ini inti pembahasan dalam bab ini karena berkaitan dengan kitab Tauhid yang cinta kepada selain Allah sama dengan cinta kepada Allah. Ini bisa membatalkan tauhidnya tersebut. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan yang nampak maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil. Dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.